Pertempuran sengit pecah di kota Enerhodar, bagian barat laut Ukraina. Rekaman menunjukkan kengerian situasi di pusat kota di mana senapan mesin ditembakkan dan granat digunakan terhadap warga sipil. Enerhodar adalah rumah bagi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Menurut perusahaan pembangkit energi nuklir nasional, Energoatom, penduduk berkumpul untuk rapat umum damai di pagi hari namun kemudian dikelilingi oleh pasukan Rusia. Rusia sebelumnya berjanji untuk menargetkan senjata Inggris yang dikirim untuk membantu Ukraina dan menuduh Inggris telah meningkatkan ketegangan perang. Moskow mengatakan artileri berat dan rudal anti kapal yang dipasok oleh Inggris akan menjadi target. Mereka bertekad untuk membalas setelah rudal Starstreak buatan Inggris menembak jatuh sebuah helikopter Rusia untuk pertama kalinya dalam konflik tersebut. Rekaman yang menunjukkan helikopter Mi-28N dipotong menjadi dua saat ekornya ditembak oleh rudal berpemandu laser yang melaju dengan kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara, sehingga membuatnya jatuh ke tanah di wilayah Luhansk, Ukraina. Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin, membalas pernyataan Menteri Pertahanan Ben Wallace yang mengatakan akan ada lebih banyak bantuan mematikan akan dikirim ke Ukraina, dan Perdana Menteri Boris Johnson menjanjikan akan ada pengiriman 6.000 rudal lagi. Inggris memasok dan melatih pasukan Ukraina dalam menggunakan rudal serta menyediakan pelindung tubuh, helm dan sepatu tempur. Hal itu terjadi ketika pasukan Ukraina disambut sebagai pahlawan saat mereka merebut kembali hingga 30 kota dan desa di utara dan timur Ukraina dari Rusia. Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi pasukan Rusia juga telah melarikan diri dari dua bandara strategis dekat Kyiv, di Antonov dan Hostomel. Di Irpin, para pembela Ukraina berpose dengan bendera di tepi jembatan kota yang hancur. Di Chernobyl, pembangkit listrik tenaga nuklir kembali di bawah kendali Ukraina. Sejumlah tentara Rusia membutuhkan perawatan medis setelah menggali parit di hutan radioaktif di dekatnya. Wakil Menteri Pertahanan Anna Maliar mengatakan seluruh wilayah Kyiv telah dibebaskan dari Rusia. Penarikan pasukan setelah 5 minggu konflik berdarah adalah hal memalukan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memperkirakan dapat mengambil alih Kyiv hanya dalam 3 hari. Tetapi mundurnya Rusia meninggalkan bukti kejahatan perang yang mengerikan, dengan adanya warga sipil yang diikat sebelum mereka ditembak mati. Mayat keluarga ditinggalkan di selokan, mengungkapkan barbarisme pasukan Rusia yang tidak manusiawi. Sebuah gambar mengerikan dari Bucha, dekat ibu kota Ukraina, menunjukkan 6 pria dengan tangan mereka terikat di belakang mereka sebelum ditembak mati. Wali kota Bucha, Anatoly Fedoruk, mengatakan hampir 280 korban pembantaian telah dimakamkan di kuburan massal. Dia juga menambahkan, mereka adalah pria dan wanita. Bahkan dia telah melihat mayat seorang anak laki-laki berusia 14 tahun di antara korban tewas.